Halo pemirsa, pembunuhan wanita hamil yang jasadnya terkubur dekat septic tank rumahnya di Kampar Riau ternyata dipicu cemburu buta. Pelaku yang merupakan suami kedua menuduh korban berselingkuh. Saya Rian Kaputra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Pemirsa, sebuah mobil diberhentikan warga saat hendak kabur usai menabrak dua pengendara motor di Ciledug, Tangerang, Banten. Pelaku tabrak lari ini sempat pura-pura pingsan untuk menghindari amuk warga. Salah satu korban, pemotor wanita, mengalami patah kaki. Warga berupaya menghentikan sebuah mobil yang hendak kabur usai menabrak dua orang pengendara motor di Jalan Hos Cokro Aminoto, Ciledug, Tangerang, Banten. Kejadian ini terjadi di tengah kemacetan lalu lintas. Pengemudi mobil akhirnya mau berhenti setelah warga memastikan tidak ada yang menjadi sasaran amuk warga. Namun saat keluar dari mobil, pelaku pura-pura pingsan menghindari amukan warga. Salah seorang korban pemotor wanita mengalami patah kaki. Ini mobil jalan terus. Saya ngeliatin posisi supir, dia tidur. Saya ketok-ketok nggak bangun. Saya paruh ini tiba-tiba masih dia bangun, masih ngegas, nabrak cewek lagi. Malah kabur deh ya? Tabrak yang ini nih, malah kabur sampai sini. Berapa banyak korban tuh bang tadi bang? Dua, saya sampai cewek satu, yang parah cewek. Pengemudi mobil lalu dibawa warga ke Mapolsek Ciledug untuk diproses lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. 6 orang satu keluarga tewas dalam tabrakan beruntun yang melibatkan bus dan 3 mobil di Banyumas, Jawa Tengah. Satu korban tewas merupakan bocah SD. Tabrakan terjadi saat bus hendak menyalip sepeda motor yang berada di depannya. Sopir bus Sudiro Tunggajaya ditetapkan sebagai tersangka. Astagfirullahaladzim. Kecelakaan beruntun yang melibatkan sebuah bus dan 3 kendaraan terjadi di Jalan Raya Banyumas arah Purbalingga, tepatnya di kawasan Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah. Kuatnya benturan membuat kondisi kendaraan pun ringsek. Evakuasi para korban yang terjepit berlangsung dramatis. Kejadian bermula saat bus berkecepatan tinggi melaju dari arah Purbalingga dan berusaha menyalip motor di depannya. Secara tiba-tiba pemotor memperlambat lajunya hingga membuat bus hilang kendali. Bus banting setir ke kanan dan menabrak 3 mobil dari arah berlawanan. Akibat kejadian ini, 6 warga tewas di lokasi. Para korban yang masih satu keluarga hendak menghadiri tasyakuran di kawasan Rawalo, Banyumas. Setelah melakukan gelar perkara dan mendengar keterangan para saksi, polisi menetapkan sopir bus Sudiro Tunggajaya sebagai tersangka. Kami sudah melaksanakan gelar perkara dengan saksi terkait. Kami bersepakat untuk menerapkan pasal 310 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Akibat kelalaiannya, DW sang sopir bus terancam 6 tahun penjara. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayyubi melaporkan. Diduga karena supir mengantuk, truk trailer terlibat tabrakan beruntun dengan 4 kendaraan di jalur nasional Pantura Tuban, Jawa Timur. Laju truk trailer baru berhenti setelah menghantam rumah. Akibatnya 3 orang luka-luka, termasuk pengendara sepeda ontel.
Truk trailer bermuatan kayu terlibat kecelakaan beruntun dengan 4 kendaraan di jalur nasional Pantura, Desa Sugiwaras, Tuban, Jawa Timur. Kecelakaan berawal saat truk trailer yang dikemudikan Samsul Huda melaju dari arah Tuban menuju ke Semarang, Jawa Tengah. Truk trailer lalu oleng masuk ke jalur berlawanan dan menabrak mobil box 2 minibus serta sepeda ontel hingga bagian depan truk menghantam rumah. Laju truk trailer baru berhenti setelah menghantam bangunan bekas rumah makan. Akibatnya, supir dan kernet mobil box serta pengendara sepeda ontel luka-luka. Sopir truk mengaku mengantuk hingga truknya oleng dan masuk ke jalur berlawanan. Ya, supir kontainer itu. Trailer itu ya? Iya, dari arah timur, nggak tahunya ke kanan. Sopir truk trailer dibawa ke Polres Tuban untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. Ambulans tak kunjung datang. Polisi mengevakuasi seorang warga yang terpapar COVID-19 dari rumahnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Terlambat ditangani, pria Parubaya ini meninggal dunia setibanya di RSUD Pasar Minggu. Sejumlah anggota polisi memakai alat pelindung diri menggotong seorang warga yang kondisinya kritis akibat terpapar COVID-19 dari rumahnya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Proses evakuasi melewati gang kecil berlangsung dramatis. Saat dievakuasi, pria Parubaya ini sudah tak sadarkan diri. Tim relawan. Pria ini akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Pasar Minggu, Jakarta Selatan menggunakan mobil seorang warga karena ambulan yang ditunggu tak kunjung datang. Terlambat mendapat penanganan, pria ini tak bisa diselamatkan dan meninggal dunia di IGD Rumah Sakit Pasar Minggu. Kabut ini baru 1 jam yang lalu masih bernapas, harusnya bisa tertolong. Harusnya bisa tertolong. Nah, tadi kebetulan yang bawa langsung. Tadi dari ambulan juga lama. Ambulan masih tanya lagi mau dibawa kemana. Nggak jalan-jalan juga. Akhirnya saya bawa mobil dari salah satu warga yang peduli. Agar kejadian serupa tak terulang, Wakapolres Jakarta Selatan mengimbau warga berkoordinasi dan kerjasama di tingkat RT maupun warga bisa berjalan dengan baik. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Lantaran tidak mendapatkan kamar untuk menjalani isolasi, seorang pasien mengamuk di instalasi gawat darurat RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Akibatnya 2 petugas keamanan rumah sakit yang berupaya menenangkan pasien ikut terpapar virus corona. Video amatir merekam seorang pasien COVID-19 mengamuk di lobi IGD RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan berupaya ditenangkan seorang dokter serta 2 orang petugas security. Pasien yang tidak diketahui identitasnya ini mengamuk lantaran tak mendapat kamar untuk menjalani perawatan dan isolasi. Dari kejadian ini, 2 orang petugas security rumah sakit yang ikut menenangkan pasien dinyatakan positif terpapar virus corona. Polisi yang mendapat laporan membenarkan kejadian ini. Pasien mengamuk lantaran mengetahui kamar untuk pasien COVID di rumah sakit ini sudah penuh. Dan saat itu masuk pasien yang positif COVID, terus ditampung untuk sementara. Namun mereka mengamuk karena mereka menginginkan adanya kamar dengan segera, hingga terjadilah seperti orang untuk melarikan diri. Akhirnya ditahan oleh dokter, dan dokter yang pakai APD pun hingga sobek bajunya. Akhirnya ditolong oleh satpam yang saat itu tidak menggunakan APD, dan menurut informasi Kapuskes pun bahwa satpam saat ini juga sudah terpapar COVID. 2 orang petugas security rumah sakit yang terpapar dalam perawatan dan isolasi mandiri. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Pura-pura berniat membeli mobil warga, seorang pria justru membawa kabur mobil yang sedang dicobanya. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis selama 2 jam.
Mobil minibus ini ditinggal pelaku setelah coba dibawa kabur saat pelaku pura-pura berniat membelinya dari seorang warga. Percobaan pencurian ini gagal setelah warga mengejar pelaku dan nyaris diamuk massa. Polisi yang cepat datang langsung memburu pelaku yang kabur ke tengah perkebunan. Pencarian bahkan dilakukan hingga ke dalam aliran sungai. Pelaku Iwan Susanto yang kesehariannya bekerja sebagai buruh harian lepas akhirnya ditangkap setelah 2 jam pencarian. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyamar menggunakan jaket ojek online. Akui perbuatan betul yang ambil ya. Bersama barang bukti, pelaku langsung digelandang ke Mapores Padang Pariaman guna pemeriksaan lebih lanjut. Penunggaman barusan berhasil mengamankan tersangka pencurian mobil Xenia. Jadi, tersangka berhasil kabur sewaktu kita sergap di lokasi. Pelaku bakal dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Seorang wanita terluka setelah menjadi korban jambret handphone di Medan, Sumatera Utara. Berbekal rekaman CCTV, pelaku yang merupakan residivis ditangkap. Berjalan seorang diri, Ria Triyunita tiba-tiba didatangi seorang pemotor dan langsung merampas HP korban di Jalan Kapten Sumarsono, Kota Medan, Sumatera Utara. Korban mencoba mempertahankannya hingga terjatuh. Korban yang terluka sempat menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. Berbekal rekaman CCTV, residivis MR akhirnya tertangkap. Dari tangan pelaku disita sejumlah barang bukti dari hasil menjual telepon genggam korban. Melakukan pencurian HP pada pukul 12.30. Jadi TKP-nya di Jalan Kapten Sumarsono, Kelurahan Helvetia, Kota Medan. Pelaku terancam kembali ke penjara selama 5 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid melaporkan. Pemirsa, pencurian burung kicau seharga jutaan rupiah terjadi di permukiman padat Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi pencurian burung terekam CCTV. Dua orang pria pengendara motor ini terlihat mondar-mandir di gang kecil di Jalan Kepu 5, Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah mendapat target, pelaku lalu berhenti di depan rumah korban. Satu pelaku kemudian memanjat pagar rumah korban dan menggasak sangkar berisi burung cucah hijau bernilai jutaan rupiah. Pencurian ini terjadi dini hari saat pemilik rumah tengah tertidur. Burung cucah hijau. Harga berapa itu? Harga kalau sekarang dia udah ada sertifikatnya ya, sekitaran 3,5 juta lah. Emang sehari-hari tuh burung di situ. Karena saya ngerasa aman karena ada CCTV mungkin nggak bakalan berani. Tapi sebelum ada CCTV emang udah kejadian hilang udah 2 kali. Nah ini kehilangan udah yang ketiga kalinya. Korban akan melaporkan ke polisi berbekal rekaman CCTV dan bukti kepemilikan sertifikat serta piagam kontes kicau burung. Warga pun berharap polisi rutin melakukan patroli terlebih saat situasi sepi di tengah pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pembunuhan wanita hamil yang jasadnya terkubur dekat septic tank rumahnya di Kampar Riau ternyata dipicu cemburu buta. Pelaku, sang suami kedua, menuduh korban berselingkuh. Bagaimana pembunuhan sadis ini terungkap? Sergap segera kembali.